Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman harus tetap semangat ya, walaupun sekarang teman-teman belajarnya dari rumah. Dan teman-teman harus tetap fokus untuk menerima materi yang Bapak dan Ibu guru ajarkan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, teman-teman akan belajar PPKN dengan Budiana. PPKN-nya, materinya adalah kerjasama dalam keragaman. Sebelum masuk ke materi, Budiana mau tanya sama teman-teman, siapa yang tahu apa pengertian dari kerjasama? Budiana kasih waktu 20 detik untuk berpikir kira-kira kerjasama itu persamaannya sama seperti apa ya? Kata apa yang sama dengan kerjasama? Budiana kasih waktu untuk teman-teman berpikir. Ya, pintar sekali teman-teman. Bagus sekali, hebat sekali. Kerjasama bisa diartikan dengan kolaborasi ataupun gotong royong. Nah, secara harafiah, kerjasama artinya suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara perorangan atau antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan Budiana sekarang mau tanya pengertian dari keragaman. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab pengertian dari keragaman? Ya, hebat. Keragaman artinya adalah aneka ragam atau kebinekaan. Dan secara harafiah, keragaman berarti suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan di berbagai bidang, terutama suku, ras, budaya, dan juga agama. Nah, dari sini teman-teman sudah paham pengertian kerjasama dan keragaman? Sudah bisa membayangkan kerjasama dalam keberagaman itu bentuknya seperti apa? Oke, kita mulai masuk ke materinya ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Mau beda suku, beda budaya, beda adat, beda agama, beda warna kulit, semua tidak jadi penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama atau sebuah gotong royong dan kolaborasi. Nah, di sini Budiana sudah punya 3 gambar. Silahkan teman-teman perhatikan dulu gambar demi gambar. Sekarang Budiana mau fokusnya teman-teman melihat di gambar yang pertama atau gambar yang paling atas. Nah, di sini coba teman-teman bisa nggak deskripsikan kira-kira orang-orang di gambar itu sedang ngapain ya? Coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ternyata yang ada di gambar itu orang-orangnya sedang, ya betul, sedang bergotong royong. Bergotong royong untuk melakukan apa? Untuk melakukan kerja bakti, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah belum nih kerja bakti? Mau itu di sekolah ataupun ikut serta kerja bakti membantu ayah bunda di lingkungan masyarakat. Budiana mau tahu ya ceritanya? Nanti boleh diceritain ke Budiana. Oke? Nah, lihat di gambar yang kedua. Sekarang di gambar kedua itu kira-kira lagi pada ngapain ya? Nah, ternyata di gambar yang kedua itu ada beberapa orang yang sedang memasang dekorasi di gapura untuk menyambut HUT RI ke-74 nih teman-teman. Jadi kira-kira kerjasama apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, betul. Mereka sama-sama bekerja sama atau bekerja bakti atau berkolaborasi atau bergotong royong untuk memeriahkan
merayakan HUT RI ke-74 dengan cara menghias gapura. Betul sekali, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat di gambar yang ketiga. Nah, di gambar ketiga ini biasanya nih, teman-teman, kalau lagi di kelas, apa namanya? Yap, betul sekali. Namanya piket kelas. Nah, di sini teman-teman sama kan tujuannya untuk supaya kelasnya jadi bersih, kelasnya jadi nyaman, kelasnya jadi rapi. Nah, itu merupakan tujuan dari kerjasama ataupun kolaborasi yang tadi Bu Diana sudah jelaskan di awal. Nah, di sini ada pengertian dari kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, jadi misalnya teman-teman di masyarakat tadi, seperti gambar yang pertama. Kalau di masyarakat kira-kira kerja baktinya apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Teman-teman bisa bekerja bakti membersihkan lingkungan, teman-teman bisa bekerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong, dan lain sebagainya. Nah, ketika kerja bakti dilakukan di sekolah, selain piket kelas, kira-kira apa lagi ya, teman-teman? Kerja baktinya? Ya, teman-teman bisa juga loh bekerja bakti bersama teman-teman di sekolah untuk membersihkan lapangan. Misalnya untuk nyapu nih lapangannya kotor, terlalu banyak daun kering, ataupun terlalu banyak sampah. Jadi teman-teman bisa merapikan atau membersihkan lapangan tersebut. Seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham apa itu pengertian kerja bakti dan contohnya? Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya adalah tentang festival budaya. Apa sih teman-teman festival budaya itu? Festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, di sini Bu Diana sudah punya video tentang festival budaya. Teman-teman simak dulu ya videonya. Ya, tadi teman-teman sudah menyaksikan cuplikan dari festival budaya yang Bu Diana berikan. Nah, sekarang Bu Diana mau tanya sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tadi lihat kebudayaan dari provinsi mana aja nih di Indonesia yang ada dalam video yang Bu Diana tampilkan? Ya, betul. Tadi ada tari Saman. Nah, tari Saman asalnya dari mana? Tari Saman itu berasal dari Aceh. Tadi juga ada tari pendet. Tari pendet itu berasal dari Bali. Lalu ada juga tadi peragaan busana daerah atau busana adat yang berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Diana mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya baju adat atau kebudayaan daerah dari sukunya teman-teman atau asalnya teman-teman? Kalau yang dari suku Betawi, kira-kira baju adatnya tuh apa ya? Terus kebudayaan khasnya tuh apa? Nanti boleh di-share ya ke teman-teman di kelasnya ataupun boleh juga di-share ke Bu Diana. Oke? Sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya.
Nah, di slide selanjutnya adalah festival makanan tradisional. Nah, di sini acara ini menampilkan berbagai makanan tradisional khas Indonesia. Sama ya teman-teman, namanya juga festival makanan tradisional, pasti yang ditampilkan itu berbagai makanan khas Indonesia. Nah, di sini Bu Diana juga punya nih videonya. Kita tonton bareng-bareng ya. Nah, teman-teman sudah menyimak dan sudah memperhatikan kan video yang Bu Diana berikan? Nah, di situ tadi teman-teman lihat makanan khas atau makanan tradisional dari daerah mana aja. Tadi Bu Diana sudah melihat ada kerak telur. Siapa yang tahu kerak telur berasal dari mana? Ya, betul sekali. Kerak telur itu berasal dari Jakarta atau dia itu adalah makanan khas dari suku Betawi. Lalu tadi ada juga sate teman-teman. Satenya itu sate Madura. Dari namanya teman-teman sudah tahu ya. Sate Madura itu adalah makanan khas dari daerah mana? Ya, betul sekali. Sate Madura itu adalah makanan khas dari daerah Jawa Timur. Nah, tadi Bu Diana sudah menjelaskan tentang festival kebudayaan dan festival makanan tradisional. Bu Diana sekarang mau bertanya kepada teman-teman, kalau di festival kebudayaan sendiri, itu kerjasama yang dilakukan itu apa ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kalau di festival kebudayaan, kerjasama yang dilakukan adalah semua orang yang ada di dalam video tadi yang terlibat dalam festival budaya itu bergotong royong, saling bekerja sama untuk mensukseskan acara tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, mereka sama-sama bekerja sama untuk menampilkan kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Mereka itu bersemangat untuk menampilkan, untuk mempertontonkan kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan festival makanan tradisional. Para pedagangnya sama-sama berkolaborasi dan bekerja sama untuk menampilkan makanan tradisionalnya yang menarik, yang paling enak, dan juga menampilkan beberapa tarian-tarian khas tadi ya yang kita sudah lihat ataupun kebudayaan-kebudayaan lain yang terdapat dari provinsi tersebut. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman sudah paham atau belum tentang pengertian dari kerja bakti, festival budaya, dan juga makanan tradisional? Nah, kalau begitu kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran selanjutnya. Masih materi PPKN dengan pembahasan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan.
Seperti yang Bu Diana sudah jelaskan tadi, Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam agama, dan beragam adat istiadat. Nah, teman-teman bisa melihat di peta Indonesia yang sudah Bu Diana sediakan. Di sini teman-teman bisa melihat yang berkedip itu merupakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, coba teman-teman lihat betapa banyak provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk sekarang Indonesia ini memiliki 34 provinsi yang sudah diakui ya, teman-teman. Dan 34 provinsi itu terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa bayangkan, Indonesia ini beragam suku, beragam ras, beragam agama. Coba kalau setiap suku itu tidak akur. Coba kalau semua agama itu tidak akur. Coba kalau tidak ada yang namanya rasa saling menghargai. Tidak ada yang namanya rasa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi teman-teman kira-kira? Ya betul, akan terjadi perpecahan. Betul sekali. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Karena tidak adanya rasa saling menghargai, tidak adanya rasa saling menghormati, dan tidak adanya persatuan. Nah, kira-kira teman-teman pernah dengar nggak ya pepatah yang menggambarkan betapa aneka ragamnya kebudayaan Indonesia? Coba Bu Diana mau tahu nih dari teman-teman, ada nggak ya yang tahu pepatah apa yang cocok untuk menggambarkan keanekaragaman budaya di Indonesia? Nah, kalau teman-teman masih bingung, kira-kira pepatahnya apa ya yang cocok? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, pepatah yang cocok untuk menggambarkan keberagaman budaya Indonesia itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pepatah ini menggambarkan keragaman bangsa Indonesia yang memerlukan persatuan dan kesatuan. Supaya apa? Supaya menjadi bangsa yang kuat. Nah, kira-kira kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan seperti apa teman-teman? Akan rukun gak ya kira-kira warganya? Nah, ketika tidak ada persatuan dan kesatuan, Indonesia ini akan hancur teman-teman. Indonesia ini bisa hancur kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi yang Bu Diana sudah jelaskan, Indonesia itu punya beragam suku, punya beragam bahasa, punya beragam agama. Apabila orang-orang atau masyarakat yang berbeda suku itu, berbeda agama, berbeda adat istiadat, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, itu bisa timbul yang namanya perpecahan. Nah, perpecahan ini bisa memicu yang namanya peperangan dan akhirnya akan menghancurkan Indonesia. Seperti itu. Makanya kita harus tetap bersatu, kita harus tetap menjaga keragaman dan kita tetap harus menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini Bu Diana sudah ada sikap yang harus dimiliki untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat ya, yang pertama. Yang pertama itu harus memiliki sikap menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, menghormati teman yang beribadah ini mengamalkan Pancasila, sila pertama. Nah, siapa nih yang masih ingat bunyi sila pertama pada Pancasila? Ya, betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita semua sepakat dan mengakui bahwa Tuhan itu satu atau Esa. Namun memang agama yang berada di Indonesia ini beragam, teman-teman. Nah, sesama pemeluk agama atau antar pemeluk agama harus tetap
menghargai dan menghormati. Seperti itu. Supaya tidak ada yang namanya perpecahan. Lanjut ya di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, berlaku adil dan juga tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, ras, dan juga agama. Nah, ini merupakan pengamalan sila kedua. Siapa yang masih ingat? Sila kedua itu bunyinya seperti apa ya? Yap, betul sekali. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, segala sesuatunya harus adil, segala sesuatunya harus beradab atau harus mengikuti aturan yang berlaku seperti itu. Nah, di sini juga kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang berbeda suku, ras, dan agama supaya tidak memicu perpecahan dan juga tidak memicu pertengkaran seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah menghormati keragaman budaya lain. Nah, di sini dijelaskan di Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Betul, tepat sekali. Nah, di sini walaupun berbeda suku, agama, dan juga ras, kita tetap harus bersatu. Kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Seperti itu. Seperti yang pahlawan-pahlawan kita harapkan sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang Bu Diana lanjut ya ke contoh selanjutnya. Nah, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang lain adalah menghormati teman yang menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Nah, ini merupakan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman ingin memilih ketua kelas, namun tidak melakukan musyawarah atau tidak melakukan voting. Apa jadinya? Pasti nanti ada beberapa orang yang kurang setuju ataupun mungkin hampir satu kelas tidak setuju karena orang yang dipilih ini tidak sesuai dengan kehendak atau tidak sesuai dengan keinginan dari warga kelas seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Dan kita pun harus tetap menghargai ketika teman sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan opini. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut di contoh yang terakhir. Di contoh yang terakhir itu ada menolong terhadap sesama dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu merupakan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang Bu Diana jelaskan tadi di awal, bahwa kita harus bersikap adil seadil-adilnya kepada semua makhluk hidup atau kepada semua warga negara. Gitu. Pun kita harus tetap meminta maaf jika melakukan kesalahan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham dengan materi yang Bu Diana sampaikan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, dan juga agama. Keberagaman tersebut bukanlah penghalang untuk bekerja sama. Berbagai bentuk kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia yaitu kerja bakti, festival budaya, dan juga festival makanan tradisional. Nah, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Berikut sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan contoh yang terakhir, menghormati keragaman budaya lain. Nah, sampai sini kira-kira ada nggak nih yang mau bertanya?
Kalau ada yang mau bertanya, nanti pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke guru kelas ya. Untuk 4A bisa langsung bertanya ke Bu Rista, sedangkan 4B bisa bertanya langsung ke Bu Aminah. Nah, kalau 4C bisa langsung bertanya dengan Bu Diana terkait materi yang Bu Diana sampaikan. Apabila ada yang belum jelas atau teman-teman bingung nih kira-kira penjelasannya seperti apa. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas, nanti Bu Diana akan memberikan link quizzes yang akan di-share oleh guru kelas masing-masing. Nah, link quizzes itu berisi 10 pertanyaan dengan soalnya pilihan ganda. Nah, soal-soal yang Bu Diana siapkan adalah berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bu Diana masih menunggu teman-teman mengumpulkan tugas tersebut sampai tanggal 23 Juli 2020. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Bu Diana minta maaf ya kalau memang ada perkataan Bu Diana yang kurang berkenan untuk teman-teman. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.